Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Majalis Ashri Dzulhijjah, Majlis Ashri Dzulhijjah. Pada pertemuan tadi malam kita telah masuk sedikit berkaitan dengan pembahasan tentang hukum berkorban. Fal khulasa yang disebutkan kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan ini, beliau mengatakan la yastati an-nadhiru fiha ay yaqta bi rujhani wahidin minal qaulain. Orang yang mencermati dalil-dalil tentang korban tersebut, dia tidak akan mampu untuk memvonis, memastikan yang terkuat dari dua dalil tersebut. Ini pernyataan yang disebutkan oleh beliau adalah sudut pandang beliau. Ya, sudut pandang yang beliau alami. Adapun secara waqi'ul hal, kenyataan yang ada, para ulama menguatkan masing-masing pendapat sesuai dengan apa yang mereka ilmui. Jadi tidak ada istilah taraddud. Ini juga ada kemungkinan yang beliau maksudkan adalah bagi kita, para penuntut ilmu pemula. Adapun dalam syariat ini tidak ada sesuatu yang meragukan atau membingungkan. Itu semua perkara yang nisbi bin nisbati lin nadhiri fiha. Kalau ditinjau dari sisi orang yang mencermati dalil tersebut. Adapun kenyataan yang ada, semakin luas, semakin dalam ilmu seorang alim, maka dia akan semakin bisa memastikan mana pendapat yang terkuat. Kemudian kita masuk pada halaman 73 yang disebutkan di sini, wa'lam annal udhiyah afdalu minas sadaqah bi thamaniha lima ya'ti. Ketahuilah bahwasannya al-udhiyah, bahwasannya berkorban lebih afdol, lebih utama dibandingkan bersedekah bisamaniha, dibandingkan bersedekah dengan nominal yang setara dengan hewan korban tadi. Misalkan hewan korban 3 juta, dia bersedekah dengan uang 3 juta. Mana yang afdol? Jawabannya afdol berkorban dibandingkan dia sedekah dengan nominal 3 juta tadi. Alasannya, an-nadzabha wa iraqatad dam ibadatun mustamilatun ala ta'zimillahi ta'ala wa izhari sya'airi dinihi wa ikhrajul qimah ta'tilun lidzalik. Alasan pertama, bahwasanya menyembeli serta menumpahkan darah dalam ibadah korban adalah ibadah yang mencakup pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah yang mencakup menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan
mengeluarkan nominal yang setara dengan hewan korban tadi merupakan tindakan yang meniadakan perkara tersebut, yang meniadakan syiar tersebut. Jadi yang diinginkan dalam kurban bukan semata-mata menyembelih dibagikan, bukan, tapi itu merupakan syiar dan bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal udhiyah sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalul muslimin. Bahwasannya berkorban adalah sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan kaum muslimin. Walam yunqal an ahadan minhum akhrajal qimata walau marrah. Serta tidak dinukilkan dari seseorang pun dari kalangan sahabat mereka mengeluarkan qimah, mengeluarkan nominal walau marrah, walaupun sekali. Walau alimu anna sadaqah afdal la'adalu ilaiha. Kalau seandainya mereka tahu bahwasanya sedekah jauh lebih afdal, misalnya mereka akan berpaling ke sedekah. Tapi mereka setiap tahun berkorban. Namun dalam hal ini tadi, selagi bisa dijamak ada masalah. Dia berkorban, dia juga sedekah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fakana dzabhu fi mawdi'ihi afdal minas sadaqah bi thamanihi. Menyembeli memang pada tempatnya, memang pada kondisinya jauh lebih afdal dibandingkan bersedekah bi thamanihi, dibandingkan sedekah dengan nominal yang setara dengan hewan korban tadi. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 adalah waktu menyembelih. Nah, pada waktu-waktu menyembelih ini tadi, yang afdol dia menyembelih dibandingkan sedekah dengan jumlah nominal yang sama atau setara dengan hewan korban tadi. Walau zada minal hadaya wal adhahi fa inna nafsa dzabhi wa iraqatad dam maqsudun. Meskipun dia sedekah melebihi dari hewan hadiu atau hewan korban, ya. Dia mau sedekah 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan mungkin bagaimana kalau seandainya dia bangun masjid pada tanggal 10 tapi dia tidak berkorban, maka tetap kita katakan berkorban lebih afdol, ya, dibandingkan bangun masjid tadi. Kenapa alasannya? Fa inna nafsal dzabhi wa iraqatad dam maqsud. Dikarenakan penyembelian itu dan penumpahan darah hewan korban adalah ibadah yang maksud, yang diizinkan dalam syariat ini tadi. Fa innahu ibadatun maqrunatun bis shalah. Sesungguhnya korban atau berkorban adalah ibadah yang digandengkan dengan salat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, fa sholli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Wa qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, nyembelihku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Fa fi kulli millatin salatun wa nasika la yaqumu ghairuhuma maqamahuma. Pada setiap agama itu ada salat, ada sembelihan. Selain dari dua perkara tersebut tidak bisa digantikan. Walihadza law tasaddaqu an damil mut'ah wal qiran bi adhafil qima lam yakum maqamahu. Oleh karena inilah, kalau seandainya dia bersedekah sebagai pengganti darah pada haji tamattu atau haji qiran dengan berlipat-lipat ganda nilainya, itu tidak bisa menggantikan posisinya. Wa kadzalikal udhiyah, demikian juga hewan kurban, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak bisa digantikan dengan sedekah yang banyak. Jelas ya ikhwan? Jadi walaupun seandainya dia berkorban 2,5 juta beli kambingnya, jauh lebih afdol dibandingkan dia infak 25 juta.
Ini harus membab insaf ya. Jauh lebih baik dia berkorban dengan 2,5 juta tadi dibandingkan dia infak 25 juta. Disebutkan oleh mereka para ulama, mereka mengatakan sholat itu adalah ibadah badaniyah yang paling afdol, sedangkan korban adalah ibadah maliyah yang paling afdol. Wa'lam annal asla fil udhiyah anna matlubatun fi waqtiha minal hayyi an nafsihi. Ketahuilah bahwasannya berkorban itu adalah perkara yang memang dituntut pada waktunya dari orang yang masih hidup. Jelas ya? Berkorban itu hukum asal dilakukan pada waktunya dari orang yang masih hidup, atas nama orang yang masih hidup. Anil hayyi an nafsihi, dari orang yang masih hidup atas nama dirinya. Jelas? Kalau orangnya sudah mati, tidak bisa dia berkorban. Ya. Walahu, dan boleh bagi dia yang masih hidup tadi, ayyusyarrika fi sawabiha man sya'a minal ahya'i wal amwati. Dan boleh bagi dia yang masih hidup tadi mensyarikatkan pada pahala tersebut siapa-siapa yang dia inginkan, baik dari kalangan orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jelas? Wa amma, adapun ma yadhunnuhu ba'dul 'ammah, adapun yang diduga, yang dianggap oleh sebagian orang-orang awam, annal udhiyata lil amwati faqat, fahadha khata'un. Adapun yang dianggap oleh sebagian orang awam bahwasanya korban itu cuma khusus untuk orang yang sudah wafat, ini merupakan kesalahan. Nah, ini sering terjadi di orang-orang kampung, orang-orang dusun. Di tempat kita itu, daerah anak, rata-rata yang berkorban itu diatasnamakan untuk orang yang sudah mati. Alasannya yang membuat mereka berdoyun-doyun seperti itu karena meyakini korban itu jadi kendaraan. Jadi kalau dia dikorbani, yang mati tadi ada kendaraan. Kalau sapi berarti dia bisa naik 7 orang di situ. Itu setara dengan naik Avanza 7 orang itu. 8 sama supir, ya kan dunia. Nah, kalau dia kambing, dewean. Ini pemahaman yang salah. Dan juga sebatas kita belajar, ya juga tidak didapati hadis yang menyebutkan bahwasanya hewan korban itu adalah tunggangan kendaraan dia, berdasarkan hadis yang sahih. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yudhahuna an anfusihim wa ahlihim. Sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya dulu mereka berkorban atas nama diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Amal udhiyah anil mayyit munfaridan, famin ahlil ilmi man rakhasa fiha li'annaha naw'un minas sadaqah. Adapun berkorban atas nama si mayyit secara munfaridan, tersendiri, di kalangan para ulama ada yang memberikan rukhsah, keringanan, dikarenakan alasannya itu merupakan bagian dari sedekah. Was-sadaqah tasihhu minhu atau anhu, sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia boleh-boleh saja. Kama dallat 'alaihi nusus wa tanfa'u insyaallah, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak dalil dan itu bermanfaat insyaallah. Ada seseorang datang kepada Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, emakku mati mendadak.
nampaknya kalau emak masih hidup, emak pengen sedekah. Boleh dah aku bersedekah atas nama dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq anha, sedekahlah atas nama ibumu. Diperbolehkan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan di ta'liq beliau terhadap matan Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Albani itu punya ta'liq terhadap Riyadhus Shalihin. Ya. Beliau menyebutkan ini hadis khusus untuk keluarga, kerabat. Adapun orang lain, hukum asalnya dia beramal untuk dia sendiri, ya, dosa untuk dia sendiri. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, dalam artian kalau seandainya anak mau bersedekah, kemudian untuk orang lain yang bukan kerabat, bukan sanak famili, anak sedekah niatkan untuk dia, pahalanya, kata Syekh Al-Albani tidak bisa. Karena dalil itu menunjukkan kerabat anaknya dia. Kemudian di sini disebutkan kiasan ala sodakoh, dikiaskan dengan sodakoh. Ini sebagian pendapat ya ikhwan. Ada risalah tipis lebih kurang 14 halaman yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid. Di situ lengkap menyebutkan hukum berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu mungkin akan kita bacakan di Darul Hadis ini. Ya, Anda lihat ada beberapa, beliau menyebutkan ada 2 pendapat besar, ada yang menyatakan boleh dan menyatakan tidak boleh, dan masing-masingnya punya argumentasi dan siapa-siapa ulama yang ada di sana dan bagaimana hukumnya orang makan dari daging kurban yang sudah diatasnamakan untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi. Kemudian kata beliau, wa min ahlil ilmi man qal innal mayyit la yudhha anhu. Di antara para ulama ada yang menyatakan mayit itu, orang yang sudah meninggal dunia, tidak perlu dikorbani. Li'annahu lam yathbut 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika syai'un. Dikarenakan tidak ada sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih tentang hal tersebut. Wa qad matat zaujatuhu Khadijah. Khadijah telah meninggal dunia. Wa amhu Hamzah. Paman beliau juga Hamzah fi hayati sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasul. Khadijah telah meninggal dunia Rasul masih hidup. Hamzah meninggal dunia di zaman Rasul masih hidup. Walam yunqal, dan tidak dinukil annahu dhaha an wahidin minhuma. Tidak ada penukilan bahwasanya Rasul mengorbani salah seorang dari mereka ini tadi. Wa Khadijah ahabbun nisa'i ilaihi. Khadijah merupakan istri beliau yang paling beliau sayangi, beliau cintai. Wa amhu ahabbu a'mamihi ilaihi. Paman beliau pun Hamzah orang yang paling beliau cintai dari kalangan keluarga beliau. Tapi tidak dinukilkan beliau pernah mengorbani mereka berdua. Nah, di sini ada faedah ya ikhwan, mungkin saja orang yang berkorban itu berdalil dengan hadis yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, kita baca di sini disebutkan. Warada fi hadzal bab ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Dalam bab ini, dalam masalah ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim min tariqi Syarik an Abil Hasna anil Hakam an Hinsh qala ra'aitu Aliyan yudhi bi kabshain. Kata Hinsh, aku melihat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkorban dengan 2 kambing. Faqultu ma hadza. Lalu aku berkata, ma hadza? Apa ini? Faqal, lalu dia mengatakan, Ali, inna Rasulullah SAW awsani an udhahi anhu fa ana udhahi anhu. Kata Ali, Rasul pernah mewasiati aku untuk aku berkorban atas nama beliau, sehingga aku pun berkorban atas nama beliau.
2 kambing, kaget. Ya, kok 2 kambing untuk apa ini? Gitu. Lakin hadzal hadis dha'afa ulama lima yali. Akan tetapi ya ikhwan, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Apa alasannya? Yang pertama, fihi Syarik wa Ibnu Abdillah Al-Qadi. Ini yang sering-sering ana bilang ya ikhwan, Syarik Ibnu Abdillah Al-Qadi sa'hifdhuhu falamma tawalla al-qadha. Jelek hafalannya tatkala mengambil jabatan sebagai qadi. Sayyul hifdz, buruk hafalannya. Qala fit taqrib, Al-Hafidz mengatakan saduqun yukhti katsiran. Perawi yang saduq banyak salahnya, sering sekali banyak salah. Kenapa? Taghayyara hifdzuhu lamma waliya qada al-Kufah. Berubah hafalannya, buruk hafalannya tatkala beliau menjabat sebagai qadi wilayah Kufah. Makanya ikhwan, ya, terkadang kekuatan ilmu seseorang itu ketika banyak kesibukan akan melemah. Jadi kalau antum pengen memang maju dalam perkara ilmu din, memang harus mengesampingkan seluruh perkara dari perkara-perkara umur dunia. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan lau kulliftu syira'a basalatin lama fahimtul mas'alah. Kalau seandainya aku dibebani, ya, dibebani untuk beli bawang, aku mungkin tidak paham satu permasalahan. Bukan berarti kita tidak boleh aktivitas dunia, boleh. Tapi ingat, aktivitas dunia itu carilah aktivitas yang tidak membuat kita semakin jauh dari ilmu dan semakin jauh dari syariat. Rata-rata yang berkaitan dengan wulatul umur, siasa wa riasah, itu semua melemahkan ilmu yang ada di zaman dahulu seperti itu. Oleh karenanya banyak di kalangan mereka lari dari menjabat sebagai al-qadhi, sebagai qadhi hakim. Kita ambil contoh nyata. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini sebenarnya orang yang paling berilmu. Bahkan para ulama menyebutkan seperti As-Suyuti dan yang lainnya, orang yang pertama kali ngerti tentang tafsir Al-Quran 4 khulafaur rasyidin. Itu disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan. As-Suyuti dalam Al-Itqan fi ulumil Quran beliau menyebutkan orang yang paling ngerti tentang tafsir adalah 4 khulafaur rasyidin. Dan dari 4 khulafaur rasyidin ini tadi, yang paling juga top di antaranya Ali bin Abi Thalib. Banyak tafsir-tafsir yang ada itu dari sahabat-sahabat yang lain itu sumbernya dari mereka. Tapi penyebaran ilmu dari mereka itu sedikit. Ya. Disebutkan oleh para ulama, apa yang menyebabkan periwayatan dari mereka sedikit? Dikarenakan kesibukan yang ada pada mereka. Sibuk dengan khilafah. Sibuk dengan mengurusi urusan kaum muslimin. Dan kenapa penyebaran ilmu dari Abu Hurairah itu lebih banyak? Dikarenakan Abu Hurairah tidak ada kesibukan. Kesibukan beliau tahdits, menyampaikan ilmu, sehingga ilmu itu tadi tersebar di mana-mana. Makanya kalau seandainya hukumah daulah yang baik, kalau ingin agama ini kuat, maka mereka harus mensupport, ya, membiayai orang-orang yang bisa menyebarkan ilmu tersebut dengan cara diberi beasiswa, para penuntut ilmunya, para doanya juga ditanggung gajinya dan yang lainnya, itu bisa berjalan dengan baik. Itu faedah ya. Syarik Ibnu Abdillah Al-Qadhi. Itu yang pertama. Yang kedua, Abul Hasna qala fi taqrib majhul.
Abul Hasna majhul. Yang ketiga, Hinsh huwa Abul Mu'tamir Al-Kinani As-San'ani takallama fihi ghairu wahid. Wa qala fi taqrib saduqun lahu awhamun wa yursil. Saduq lahu awham, ini banyak salahnya, wa yursil, banyak memursalkan. Ini dhaif yasir namanya. Wa qala Ibnu Hibban wa kana katsirul wahmi fil akhbari yanfarid an Ali bi asya. Banyak wahamnya, banyak kelirunya dalam masalah hadis, sering menyendirian dalam meriwayatkan dari Ali. La yushbih hadits as-thiqat, la yushbih hadithuhu as-thiqat hatta sara mimman la yuhtajju bih. Ya. Hadisnya itu tidak menyerupai hadisnya orang-orang yang thiqah, sehingga dia menjadi orang yang enggak bisa dijadikan hujjah. Wa amal Hakim faqal, adapun Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrija wa Abul Hasan hadza huwa Al-Hasan ibn Al-Hakam An-Nakhai. Adapun pernyataan Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih sanadnya, tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hasna adalah Al-Hasan ibn Al-Hakam An-Nakhai. Sakata anhu Az-Zahabi. Ya. Al-Imam Az-Zahabi diam, tidak mengomentari ucapan Al-Hakim ini tadi. Ya, ketika Az-Zahabi diam itu bisa jadi Zahabi muwafaqah, bisa jadi juga tidak muwafaq. Wal Hasan ibn al-Hakam hadza tarajjama Ibnu Hajar fi taqrib fi tahdzib wa dzakara annahu rawa an jam'in wa qad wasaqa Ibnu Ma'in wal Imam Ahmad wa ihtajja bi ashabul kutub as-sitt. Wa Ibnu Nasa'i faqad akhraja lahu fi musnad Ali wa ala fardi sihhatil hadits fa inna Aliyan radhiyallahu anhu kana wasiyan kama huwa zahirul hadits la mutabarri'an wa qawluhum innaha min babis sadaqah la yakhlu min khafa' li'anna al-udhiyah tahsul bi iraqatid dam wa la yatawaqqaf 'ala tasadduq bil lahmi. Kata Syekh Abdul Al-Fauzan, ya, ini hadis si Abul Hasna ini tadi yang tadi kita katakan majhul, disebutkan majhul oleh Al-Hafidz itu, kalau dicek-cek lagi ternyata dia meriwayatkan dari banyak rawaan jam'in. Lihat ya ikhwan nih, ketika disebutkan rawaan jam'in, meriwayatkan dari banyak orang, ya. Berarti ada kesan apa nih? Masyhurun bin bitolab, ya, dalam ilmu mustalah. Musamana Paroni, ya, ini namanya masyhur bitolab. Dalam ilmu nanti kalau antum lewat masuk dalam pembahasan dhabit dar wa ta'dil, terkadang ada nilai-nilai, ya, ada nilai lebih orang yang disifati masyhur bitolab. Itu poin penting. Masyhur bitolab, tidak butuh tazkiyah, ya. Mana rekomendasinya? Siapa yang muzaki? Orang masyhur bitolab, masyhur dengan ilmunya, itu sudah ada nilai lebih, ya. Di sini disiqahkan oleh Ibnu Ma'in wal Imam Ahmad. Wah, Ibnu Ma'in ini luar biasa ya kan? Jangan tanah yang tuh. Ada tausiq, ya. Ini bisa dipertimbangkan ketika disiqahkan Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad. Dan ashab al-kutub as-sittah itu berhujjah. Kecuali kecuali Nasa'i, dia mengeluarkannya di Musnad Ali. Nah, ketika ada perawi dijadikan hujjah, ada perawi yang namanya perawi mutaba'at, ada perawi hujjah. Jelas Dr. Fikih? Jadi perawi itu gini. Misalkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada dua jenis perawi. Dan yang pertama perawi yang dijadikan hujjah inti. Yang kedua perawi yang dijadikan mutaba'at, syawahid wal mutaba'at. Dalam Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil nanti insyaallah ikhwan, ya, kalau ada waktu umur panjang kita pelajari. Nah, di situ ada pembahasan tausiqun dimni, namanya tausiq dimni, ya, pensiqahan yang dimni secara tersirat. Dia dimasukkan dalam Sahih Bukhari, perawi itu dalam Sahih Bukhari tidak ada yang memuji, tidak ada yang menjarah, tapi perawinya ada dalam Sahih Bukhari, dibawakan dalam bentuk hujjah. Hujjah itu biasanya bab hadis.
Nah, itu perawi yang dibawakan pada bab, kemudian hadis langsung, itu biasanya hujjah. Adapun hadis-hadis yang dibawanya, itu mutabaat. Nah, perawi yang hujjah ini tadi, ketika ada dalam Sahih Bukhari, dia secara tersirat, itu perawi yang dithiqahkan. Sebab kalau seandainya dia perawi yang tidak beres, tentu tidak akan dimasukkan dalam Sahih Bukhari seperti itu loh. Faham tuh? Contoh misalkan ini darul hadis. Ada seseorang yang ngajar. Kadang antum mungkin di kalangan ikhwan sering gini. Ustadz itu salafi. Antum langsung mengatakan salafi. Dari mana antum tahu salafi? Ngajar di pondok A. Ya benar? Nah, seperti itulah dalam ilmu mustalah hadis. Itu perawinya thiqah enggak? Ya. Dibawakan Bukhari dalam sahihnya. Faham baru nih? Nah, ya, gitu belajar ilmu mustalah. Insyaallah ya. Nah, di sini disebutkan wa ala fardhi sihhatil hadis. Kalaupun hadisnya sahih, fa inna Aliyan radhiyallahu anhu kana wasiyya. Kalaupun hadis ini sahih, Ali posisinya ketika itu sebagai wasi, orang yang diwasiati. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Ali mengatakan, "Inna Rasulullah SAW awsani." Rasul mewasiati aku. La mutabarri'an. Bukan Ali sebagai orang yang mutabarri'. Mutabarri' itu yang bersedekah. Faham? Jelas Baroni? Orang tua antum yang laki-laki sudah meninggal ya? Nah. Kalau wasi itu, bapak dulu pernah berwasiat ke antum. Itu namanya wasi. Antum jadi wasi. Orang yang diwasiati. Kalau mutabarri' itu, tidak ada wasiat sebelumnya. Tidak ada wasiat. Beliau tidak memberikan wasiat, tapi antum pengen berkorban atas nama orang tua. Itu namanya mutabarri'. Wa qauluhum, adapun pernyataan mereka innaha min babis sadaqah. Adapun pernyataan sebagian para ulama yang mengatakan berkorban atas nama si mayyit digolongkan bab sedekah, la yakhlu min khafa. Ini adalah perkara yang tidak lepas dari kesamaran. Tidak lepas dari kesamaran. Maksudnya apa? Ini perkara yang buram. Kenapa dikatakan buram, Pak Roni? Kan ada orang bilang, mungkin kata Pak Roni, tapi kan ana ini bersedekah atas nama bapak ana sama saja. Ya enggak? Jawabannya, ini perkara yang la yakhlu min khafa. Tidak lepas, tidak kosong dari kesamaran. Buram maksudnya Pak Roni. La yakhlu min khafa itu maknanya tidak kosong atau tidak lepas dari kesamaran. Artinya apa? Buram. Kenapa dikatakan buram? Li'annal udhiyah tahsulu bi'iraqatid dam. Dikarenakan yang namanya berkorban, terjadinya berkorban dengan cara apa? Hah? Mengalirkan darah. Ya enggak? Wala yatawaqqaf ala tasadduq bil lahmi. Bukan terhenti dengan cara mensedekahkan daging. Difahami? Tidak terhenti pada penyedekahan daging. Jelas Baroni? Nah, sekarang gini. Contoh gambaran. Nih, hewan kurban. Ini hewan kurban, ya. Hidup. Antum ingin kurbankan atas nama bapak. Alasannya antum
masuk pada bab sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu boleh kan? Boleh. Sekarang antum berkorban, antum kiaskan ke sedekah. Kita katakan, Mas Roni, yang namanya korban dikatakan korban kalau darahnya tertumpahkan. Itulah inti korban, bukan pembagian daging. Faham? Seandainya seseorang berkorban kemudian dagingnya tidak disedekahkan, sah nggak korbannya Abu Umamah? Ada orang berkorban, dagingnya tidak disedekahkan, sah. Karena inti dari korban menumpahkan darah, ngalirkan darah hewan tadi, jelas. Nah, kalau dibalik, ya dibalik gimana nih? Nih, antum beli kambing satu, harga 3 juta, terus antum sedekahkan ke Abu Umamah, hidup-hidup. Ini Abu Umamah, ana sedekahkan antum, sedekah ke antum atas nama bapak ana, pahalanya kambing hidup-hidup untuk antum kurbankan. Abu Umamah yang berkorban atas nama dia, antum bersedekah atas nama bapak dalam bentuk sedekah. Boleh apa enggak? Boleh. Dia dihitung sebagai apa? Sedekah, bukan dihitung sebagai kurban. Jelas? Nah, terus yang berikutnya, gambaran berikutnya. Pak Roni berkorban. Berkorban. Diambil, dipotong kambing tadi, Pak Roni ngambil dagingnya. Iya enggak? Antum ngambil daging, ada yang antum makan, ya. Ada yang antum hadiahkan, ada yang antum sedekahkan. Yang antum sedekahkan tadi lebih kurang 3 kilo. Antum atas namakan bapak, orang tua yang sudah meninggal. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi bukan teratasnamakan sebagai kurban. Jelas? Nah, dari sini bisa antum fahami yang zahir dari Syekh Abdullah Al-Fauzan ini, beliau lebih menguatkan apa? Lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya berkorban atas nama si mayit tidak diperbolehkan. Jelas? Pause dulu deh. Pause. Kita lanjutkan ya. Kemudian kata beliau, fa in awsa al-mayyitu bi udhiyatin fi thuluthi malihi, apabila jika si mayit tersebut, orang yang telah meninggal dunia tersebut, berwasiat dengan 1 ekor hewan kurban pada 1/3 harta dia, au ja'alaha fi ghillatin atau fi ghillati waqfin lahu, atau dia jadikan hartanya tadi sebagai bentuk bagian dari wakaf. Tergambar antum gini, dia mengatakan, saya berwasiat 1/3 harta saya, atau saya berwasiat utang yang sama si A, kalau dia bayar korbankan, atau saya berwasiat hasil sewa ruko di pasar 16 saya tolong dikorbankan atas nama saya. Atau dia mengatakan itu ternak kambing yang ada di wilayah Banyuasin setiap tahun tolong dikorbankan.
itu semuanya sudah saya wakafkan. Setiap tahun hasilnya tolong dikorbankan untuk wilayah yang membutuhkan. Misalkan satu sapi di satu kabupaten. Nah, kalau seperti ini, fa innahu yajibu 'alal qa'im 'alal waqfi awil wasiyah tanfidzu dzalik. Kalau kondisinya seperti itu, maka wajib bagi orang yang ngurusi wakaf atau ngurusi wasiat tadi, menunaikan hal tersebut. Wala yajuzu lahu at-tasadduq bi tsamanil udhiyah. Enggak boleh bagi dia sedekah dengan jumlah korbannya atau jumlah dengan nominal hewan korban. Li'annahu khilafus sunnah, dikarenakan itu menyelisih sunnah. Wa taghyirun lil wasiyah, dan juga dianggap sebagai mengubah wasiat. Wa idza kana fil wasiyah awil waqf iddatu dhuhaya warai apabila fil wasiyat pada wasiat atau wakaf tersebut ada iddatul dhuhaya, ada beberapa hewan kurban. Apa mana rai? Ustaz Abu Jarir tahu? Penghasilan. Apabila pada wasiat atau wakaf tersebut terdapat beberapa hewan korban dan terdapat beberapa penghasilan, layak fi, namun tidak mencukupi, illa wahidah, kecuali satu saja. Faham gambarannya? Jadi wasiatnya itu terlalu banyak. Dia bilang, saya wasiatkan untuk dikorbankan, misalkan gini, itu sewa ruko mana nih kira-kira? Jalan Sudirman Kak Doni misalnya. Nah, saya wasiatkan kalau saya meninggal seluruh ruko, ada 10 ruko yang disewa di Jalan Sudirman, semuanya dibelikan hewan korban berupa sapi, dibagikan totalnya, ada list kecamatannya. Totalnya ada 50 kecamatan. Ya, 50 kecamatan. Sedangkan rukonya cuma 10 baru nih. Tidak mencukupi. Kecuali satu saja misalkan. Fala ba'sa min jam'il adhahi, maka tidak masalah mengumpulkan hewan-hewan korban tersebut fi udhiyatin wahidah, pada satu hewan korban saja. Idza kanal musi wahidan, kalau yang berwasiat tadi cuma satu orang. Tergambar? Ya Dil? Nyambung kan tuh? Jadi orang yang berwasiat itu memang terlalu banyak. Dianya terlalu kebanyakan berwasiat. Masa dia wasiatkan, tolong tiap tahun potongkan saya sapi, dikorbankan atas nama saya, dari hasil kebun karet itu tadi totalnya 5 hewan korban. Berarti berapa? 100 juta. Kalau 20 sapi kan 20 juta kan? Berarti 100 juta. Sedangkan karetnya cuma ngumpul 20 juta setahun untungnya. Maka cukup satu gitu loh. Mana yang ditambahi? Ya. Kalau ditambahi siapa yang nambahi? Ya. Wa in tabarra'a. Nah, kalau wa in tabarra'atul qa'imu, kalau orang yang ngurusi tadi, penanggung jawabnya tabarra'a, bersedekah bitakmili saman min indi ya benar bacanya min indi, bisa dia dijar ya, bisa dijar ya kan ya. Min indihi fahasanun, maka itu bagus.
bunda sama dengan qablu ya. Ya. Sama khalfa gitu deh. Nah, kalau seandainya dia, ya sudahlah. Bapak dulu wasiatnya 5 sapi dia. Ini kita cuman penghasilan bapak cuman ada 4 sapi. Ya sudahlah, saya yang genapkan menjadi 5 sapi. Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Wa illam yakfi al-mughal. Ya. Abqa al-mablagh indahu lil am al-muqbil walau a'waman bi anna hadha wal urfu. Namun kalau al-mughal, dana yang dipersiapkan tersebut tidak mencukupi, maka dia biarkan harta tadi, mablagnya tadi, nominal atau harta tadi di sisi dia untuk persiapan tahun depan, walaupun harus bertahun-tahun. Li anna hadha wal urf, dikarenakan inilah yang urf. Mungkin urf di Saudi Arabia mungkin ya. Faham bareng? Musyawarah lah antum 4 beradik. Berapa saudara antum? 2. Dulu bapak pernah berwasiat korban 3 sapi. Iya enggak? Wasiat 3 sapi. Katanya bagikan di jalur 20, jalur 29, jalur 17. Misalkan kan. Ternyata cuman hasil sawah ini tadi cuman bisa beli 2 sapi, kurang 1 sapi. Boleh antum tambahi untuk genap ketiga. Boleh ngomong sama adik. Nanti sajalah kita. Tahun berikutnya. Hasil yang sawah tahun ini kita tampung, berarti dapat 2 sapi, nanti tahun depan baru kita korbankan. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kemudian kata Syekh, wal matlub minal qaim, yang dituntut dari orang yang penanggung jawabnya tadi, tahari ad-diqqa wal haras ala ma fihi naf'ul mayyit, berupaya, yaitu tahari ad-diqqa, berupaya jeli dan semangat untuk melakukan sesuatu yang padanya terdapat kemanfaatan bagi si mayit, li'azimi hajatihi ilal bir wal khair, dikarenakan besarnya kebutuhan si mayit tersebut kepada kebaikan dari orang yang masih hidup tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun syarat-syarat hewan korban dan sifat-sifatnya yang disunnahkan, insyaallah taala kita lanjutkan nanti malam ba'dal maghrib insyaallah. Ya, ba'dal maghrib insyaallah taala setelah buka puasa kita lanjut. Naktafi bihadzal qadar.